pegang air kayak mau stand up. Oke, selamat sore teman-teman dan Tribuners di mana saja kalian berada. Perkenalkan, Beta Rio, host yang paling sakti di sini. Beta gaya-gaya mau stand up kayak John. Oke, lanjut saja. Tadi sudah ada bridging singkat dari rekan Dedi. Katong akan ke salah seorang narasumber berikutnya. Langsung saja beta panggil Eko Pusratu. Tepuk tangannya dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Oke, selamat sore Sore Mario. Bung Eko. Oke, untuk sepengetahuan teman-teman, Beta dengan Eko sudah kenal lama, berkawan lama. Dan tadi di belakang sebelum tiba katong pung sesi, katong langsung ngobrol-ngobrol sedikit lah. Tadi sudah disinggung juga dari Bung John, bahwa Bung John dalam proses kreatifnya, pembuatan kontennya ternyata terlibat juga sama-sama dengan Bung Eko dalam satu manajemen. Ini yang menarik. Hari ini di Ambon lihat teman-teman anak muda berkreasi, kemudian mereka punya satu konsep manajemen. Beta belum melihat banyak sampai hari ini teman-teman Ambon, teman-teman anak muda Ambon yang berkreasi kemudian menggunakan pola manajemen kreatif dan sebagainya. Nah, beta tahu sampai hari ini tuh Bung Eko banyak memproduksi konten-konten, teman-teman juga mungkin banyak sudah tahu penyair yang melelehkan, meleburkan paru-paru, empedu, jantung wanita-wanita di luar sana. Penyakit apa tuh? Saya usah, yang lucu-lucu John bagi yang. Jadi gitu. Jadi menurut Bung Eko gimana soal manajemen itu, manajemen seperti apa yang Om Eko dengan Bung John sudah geluti sampai hari ini? Ya, John tadi kayaknya berlebihan anak tuh. Manajemen, kita berangkat pertama teman-teman dari personal branding memang. Kita rasa setelah banyak keluar dari Ambon, ikut festival sastra, lihat bagaimana cara mereka kerja-kerja. Jadi beta pikir, katong ternyata terlambat di personal branding. Dan itu menurut beta sangat penting untuk membangun katong punya karir ke depan. Karena memang Kak Karyo sendiri tahu bahwa kalau katong yang mencoba masuk di ranah itu, berarti katong yang bisa hidup dari apa yang katong cintai, apa yang katong kerja. Dan manajemen itu akan membantu katong untuk proses produksi konten, kemudian nanti di, orang video ada, tim editing ada, untuk bikin konsep juga ada. Dan menurut beta harus sebanyak-banyak mungkin konten kreator di Ambon bisa punya manajemen. Jadi betul-betul dia akan kerja yang akan asal-asalan, betul-betul konsepnya dia tersusun dan ketika katong eksekusi itu benar-benar tepat sasaran kepada publik begitu. Serius berarti. Serius, itu harus serius. Tadi Om Eko, Bung Eko singgung kalau harus ada tim ya, kayak mungkin dalam pengerjaan kontennya ada orang video, orang editing. Oke, secara langsung mungkin katong akan setuju bahwa teman-teman pelaku kreatif harusnya hari ini bekerja dengan lebih kolektif, bekerja sama, berkolaborasi. Lalu ada juga beberapa orang gitu yang kayak mengklaim dia punya diri, kita bisa sendiri kita bisa bicara sendiri. Apakah orang-orang ini juga punya kesempatan yang sama, yang artinya dong karya akan lahir dari proses-proses yang rapi jika dong lakukan sendiri. Maksudnya menurut Om Eko, kita juga percaya bahwa sebelum hari ini kayak Bung Eko ketemu dengan John, ketemu dengan teman-teman kreatif lain, semua dimulai dengan sendiri. Melihat hal itu bagaimana? Apakah memang katong harus struggle dengan sendiri, kayak tulis puisi sendiri, kemudian desain dia jadi sebuah desain yang manis dengan ukiran bunga mungkin, fontasi yang begitu asik sendiri, diposting sendiri, kemudian mau bikin video direkam sendiri, diedit sendiri. Apakah Om Eko juga pernah melalui proses-proses itu? Iya, kakak, betul memang beta alami dari awal memang sendiri. Beta kan orangnya memang awal tuh penyendiri. Oke. Makanya beta bikin konten waktu itu, Kode. di YouTube itu YouTube Next Up.
judulnya Bakurung. Bakurung itu karena beta selalu di kamar gitu. Karena bikin apa beta sementara produksi beta punya karya-karya. Awal tuh memang lahir dari kesendirian, patah hati dulu, kemudian berusaha untuk move on dan bikin karya-karya itu lahir dari ketemu punya pengalaman pribadi. Nah tapi ke depan setelah jalan, beta rasa beta sih bisa karya semua sendiri, tulis skrip sendiri, harus rekam sendiri, harus upload sendiri, menentukan target sendiri, itu saya bisa satu orang kerja. Beta butuh orang lain karena ketika ketemu punya produksi karya semakin banyak, itu susah yang relevan dengan beta punya waktu lah. Beta sih bisa manage itu semua. Jadi beta memang butuh orang untuk bantu beta. Misalnya manajemen itu. Ya. Jadi bahwasannya memang katong sempurna bisa hidup sendiri. Saya bisa kakak mampus. Saya bisa. Oke teman-teman dengar ya, sing boleh sendiri. Kakak menangis kau kemarin nih. Nyaris dibantu lighting. Oke, beta langsung lanjut ke beberapa pertanyaan berikutnya. Dia contekan dulu, saya hafal. Oke, katong kenal hari ini Bung Eko sebagai konten kreator melalui proses-proses yang tadi Om Eko sudah jelasin toh. Kemudian menggunakan sosial media sebagai media per katong promosi katong karya-karya itu. Hari-hari ini tuh kayak beta lihat apalagi di masa pandemi semua orang sudah sibuk dengan gadget, bahkan hari ini Tribun Ambon itu media digital karena berangkat dari hal-hal itu, semua orang sudah sangat digital hari ini. Seberapa besar sih dunia digital di Ambon hari ini mempengaruhi Om Eko punya pertumbuhan dalam berkarya? Kalau beta boleh bilang itu paling besar sekali, lebih besar beta barang lain. Beta justru dikenal itu dari IGTV, bukan dari YouTube, tapi dari IGTV. Jadi ketika beta bikin konten-konten bukan puisi itu secara rutin 2 bulan full di IGTV, itu baru orang tahu ternyata beta tuh penyair. Sebelumnya don tahu seperti apa? Bukan sapa-sapa. Tulis-tulis kutipan pendek di Instagram, begitu. The status man. Begitu. Status man gitu. Tapi setelah IGTV orang, anak ini dia kayaknya bikin puisi gitu. Dari situ baru orang lihat beta punya YouTube. Padahal YouTube sudah bikin dari 2017. Nah, hari itu baru YouTube naik. Nah, ternyata insight dari IGTV baru bawa ke sana. Nah, beta rasa hari ini orang Ambon, setelah beta cek beta insight, itu orang Ambon, Maluku yang paling banyak untuk nonton. Karena memang bahasa-bahasa hari-hari. Jadi otomatis itu membuktikan bahwa orang Maluku hari ini punya kontribusi besar untuk beta punya karya begitu. Lewat media sosial. Dan digital itu sangat berpengaruh. Kalau hari ini mau bicara Maluku untuk digital luar biasa, berkembang sangat pesat. Ya. Dari segi pengkarya sampai di penikmat karya, digital sangat berpengaruh hari-hari ini. Oke, beta dapat bocoran dari informasi sebelum hari ini kata dua cerita di sini. Ya beta lihat-lihat Om Eko profil atau. Waktu Om lihat kasihin Tuhan. Iya, saya biasa bridging saya sepeda untuk ketang kepo. Oke. Beta dapat info bahwa kemarin-kemarin baru saja dapat penghargaan YouTube Indonesia. Next up. YouTube Next Up itu prestasi. Bisa dikatakan begitu ya, Bung Eko? Bolehlah. Boleh, prestasi. Ya, mungkin itu jadi salah satu pengaruh digital ya. Kayak tadi Bung Eko cerita dari IGTV, dari IGTV akhirnya orang cek YouTube. Nah, kemudian berproses di YouTube. Sampai hari ini itu, kira-kira pasar penikmat YouTube di Ambon ini sebesar apa kalau menurut Bung Eko sampai hari ini? Soalnya beta teman-teman tuh banyak kuota tipis nonton YouTube tuh kan tuh harus butuh kuota banyak. Kira-kira hal itu jadi batasan seng? Iya, beta kemarin setiap tahun biasa beta cek analitik siapa yang nonton untuk YouTube. Memang yang terbanyak konsumsi beta pun konten itu dari Malaysia dan Timur Leste. Malaysia, Timur Leste. Wow. Dan untuk Indonesia sendiri yang paling tinggi itu NTT, NTB. Itu beta pembasis. Lebih besar dari Ambon berarti? Lebih besar dari Maluku untuk YouTube. Kalau Instagram memang Maluku. Iya. Gitu. Tapi kalau YouTube memang NTT. Jadi memang salam untuk saudara NTT, hormat. Luar biasa dong. Luar biasa. Dan dong belajar ketemu punya bahasa itu sesuatu yang menarik. Bahkan dari
karya yang Om Eko bikin, akhirnya dong di sana tahu bahasa itu. Akhirnya dong tahu. Wow, keren. Begitu berpengaruh ya. Oke, dong nonton di sana tuh pasti yang terlepas dari kayak Om Eko punya apa ya, kerajinan atau quantity konten yang setiap hari diupload, betul setiap hari? Hampir setiap hari Hampir memang. setiap Iya, hari. hampir setiap Tuh. hari. Capek. Lebih capek kalau tunggu harapan yang pasti. Jadi Permisi. oke. Kakak Jambi. Oke, setiap hari Om Eko bikin, menulis puisi, berkarya, edit video, mungkin ada tim. Kira-kira kenapa harus setiap hari? Maksud beta seefektif apa konten yang katong posting, katakan gitu ya, setiap hari? Apakah Parkasnai Red endorse kah? Iya, betul, masuk akal. Oke, salah satunya itu Salah ya. satunya itu. Tapi Oke, lanjut. kenapa itu setiap hari? Karena konsistensi itu penting. Itu. Orang hari ini tahu bahwa kakak itu bertanggung jawab itu dari konsisten. Dan beta percaya bahwa setiap orang yang punya bakat itu dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Kutipan dari Spider-Man. Seiring dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar, keren. Nonton juga. Iya. Dan beta rasa ketong sehari-hari juga melakukan menjadi konsisten, itu bagian dari apa yang ketong lakukan tiap hari. Beta coba praktekkan itu dari beta punya keluarga dan pacar juga gitu. Ketika beta sing bisa konsisten terhadap beta pacar untuk mencintai dan merindukan dia, itu dia juga kekurangan rasa sayang ke beta. Sebaliknya, ya. Iya. Dan itu sama saja dengan apa yang beta lakukan dengan karya-karya. Ketika beta tidak konsisten, orang akan kehilangan apa? Koneksi dengan beta begitu. Keren. Gitu. Jadi itu harus menjaga. Koneksi, kehilangan koneksi. Iya. Betul, beta sangat sepakat sih kalau Meko bilang hari itu, karena ya ibarat kalau ketemu pacaran satu hari saya kasih kabar, satu coba tanya di mana tuh. Iya. Itu kejelasan, konsistensi. Oke, keren sekali Om Eko. Ketemu bisa petik banyak hal. Dengan John, beta balik lagi ke awalnya, kayak dengan John ini kan kayak dua bidang, bukan bidang ya, genre mungkin yang berbeda. Kayak hari-hari ini John punya bidang apa ya, komika, stand up comedy itu sendiri, berarti menghibur dengan lucu. Di samping itu Bung Eko sendiri dengan gaya berpuisi romantis, serius kayak gitu. Bagaimana bisa menemukan itu, titik konektivitas, kemudian bisa bekerja sama bahkan dalam satu manajemen? Bagaimana proses-prosesnya itu? Nah, menurut beta John itu dia sangat lucu gitu. Dia komedi dan dia bisa bikin skrip, bisa bikin naskah. Beta orangnya juga yang bisa bikin naskah. Dan kebanyakan ketemu punya konten-konten itu ketemu dua produksi, kerjasama, dan apa edukasi yang beta ingin sampaikan dalam bentuk komedi bisa dikerjakan oleh John. Ketika John butuh nilai-nilai edukasi yang serius, beta bisa kasih masuk dalam komedi. Jadi kita bisa kolaborasi. Jadi kontennya sampai tuh enak, seriusnya dapat, lucunya dapat. Wah, keren. Dari pembicaraan singkat ini, beta menarik banyak kesimpulan. Maksudnya kayak dimulai dari manajemen supaya katong kelihatan serius, kemudian dengan konsistensi, dan yang paling terakhir Bung Eko bahas soal saling mengisi. Ya, betapa lagi katong kembali ke hal pertama yang Bung Eko tadi jelaskan, bahwa katong yang bisa bikin akan semua sendiri. Hari-hari ini katong perlu ada kerjasama, katong perlu ada kolektif, mungkin seperti itu. Om Eko besar sampai hari ini juga tidak terlepas dari peran-peran Om Eko punya audiens, basis massa, teman-teman manajemen, komunitas. Begitu juga mungkin kayak beta lihat hari ini banyak teman-teman yang sedang berkarya di luar sana, harusnya bisa mencontohi hal ini. Terima kasih untuk Bung Eko punya hal-hal yang keren hari ini Bung Eko bagi. Ya mungkin yang paling terakhir ya, mengingat kita sudah larut dan mau menuju ke sesi party. Mau party ini? Iya. Oh bisa Iko? Boleh. Beta sudah Kak Kenza sudah datang tuh. Aduh, dibocorkan dong. Oh, Iya. Kenzo. Tadinya mau kasih surprise. Oh sorry, beta minta maaf ya atas nama keluarga. Oke, mungkin closing statement dari Om Eko. Biasa orang kalau mau closing statement tuh duduknya gini. Gini. Tapi kalau mau kalimat penutup ya begini. Beda tuh bahasanya. Oke, kalau gitu yang closing statement udah akan liamui.
Oke. Eh, bagi teman-teman semua, media sosial dan dunia literasi digital itu sangat penting. Jadi katong yang usah buang-buang es batu lah untuk konten-konten yang katong lakukan. Tapi katong manfaatkan es batu itu untuk jadi sesuatu yang berguna, gitu lah. Itu aja lah. Sesingkat itu saja. Intinya berguna. Intinya berguna. Mau dalam aspek apapun yang Dalam penting berguna. apapun harus berguna. Oke, terima kasih Siap. untuk waktunya Bung Eko. Semoga semakin sukses ke depan, semoga Amen. semakin sengkapok lah ya, main-main ke Tribun sudah 2 kali, semoga ada ketiga kali sampai ke 416 kali lagi. Amin. 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 1000 kali Oke. saja Om. Kasih genap. Oke, demikian katong punya interview singkat dengan Bung Eko Poseratu, salah satu penyair terkemuka di Kota Ambon. Terima kasih Tribuners yang sudah setia dengan katong. Selanjutnya ada sesi interview berikutnya. Oh, Om sudah lupa beta, oke nekat. oh ternyata bukan. Beta kira surprise-nya tuh yang Kensa mau party. Begitu. Padahal Om mau Seng, perform. Beta ini memang jarang kasih surprise ke orang. Oke, beta terkaget-kaget hari ini ya. Oke, the stage is yours. Oke. Artinya Jangan kencing sembarangan. dan Pakai itu kayak ini, itu juga. suatu kehormatan Om Rio. Kayaknya ini terlalu tinggi gak apa beta kasihan. Butuh hailo. Tunggu ke samping. Jadi ingat-ingat di pap. Oke. Ini beta bikin satu boleh dibilang semacam tukar cerita lah dari beta untuk Tribun. Karena kalau bicara Tribun itu beta jadi ingat masa-masa waktu duduk di Tribun Lamer. Itu waktu zaman-zaman dolo. Terus ada pacaran yang cewek SMA, terus mama jual kacang, terus ada yang olahraga, terus ada yang main kartu, terus ada yang tolak gerobak. Yang beta mau bilang di sini bahwa Tribun itu adalah satu posisi semacam titik nol untuk melihat realita di Kota Ambon hari ini gitu. Dan katong bisa melihat banyak sekali cinta-cinta itu lahir di situ dalam keadaan yang sangat sederhana. Jadi beta mau bawakan akan dalam ini. Ini judulnya tuh colo-colo di Tribun. Kayaknya kamu semua ada colo-colo apa ini? Oke, siapa ya dihantam? Ada bisa beatbox? Siap. Dolo-dolo kalau dengar ada oleh-oleh yang papa bawa dari kota, hati paling senang. Bunga-bunga mekar sudah. Dolo-dolo pas dengar ada perempuan sudah lahir, air mata jatuh. Kabar itu bisa bikin kita sangat terharu dan bersyukur. Katong bilang akan berita bagus, kabar baik. Dan bagi beta itu adalah cara cinta bicara tanpa perlu kata-kata yang indah. Katong bisa rasa biar dengan kalimat yang apa adanya, jujur, tulus, dan mulia. Katong bisa lihat papa, mama, saudara, orang-orang yang sabar tunggu berita. Dan itu adalah momen yang selalu bikin katong abadikan dalam kenangan. Sekarang suara paling banyak media berita keliling katong. Artinya paling banyak kabar-kabar yang bisa katong dengar tiap tahun. Hari ini beta duduk di Tribun Ambon. Refleksi 1 tahun dobu perjuangan, parkas kabar katong, partolong katong, para angka katong, ada par katong. Dari Tribun beta harap bisa lihat Maluku lebih dekat, lebih jujur, lebih terang. Beta mau lihat orang-orang yang ditinggalkan bisa dirangkul. Beta mau lihat orang-orang yang ditindas bisa bersuara. Beta mau lihat orang-orang miskin bisa dapat peluang. Beta mau lihat pedagang kaki lima diperhatikan. Beta mau lihat kasus-kasus pencurian ditangani. Beta mau lihat kasus-kasus pemerkosaan dicegah. Beta mau lihat kasus diskriminasi bisa dituntaskan.
Beta mau lihat kasus perampasan hutan adat disuarakan. Beta mau lihat kasus kerusakan laut, tanah, menemukan keadilan. Beta mau masyarakat adat berhenti dibodohi. Beta mau lihat janji-janji politikus ditepati bukan cuma di baliho. Beta mau lihat JMP itu bebas dari bendera-bendera parpol. Beta mau lihat anak muda yang sempurna ruang bicara bisa punya ruang bicara. Beta mau lihat kerja-kerja anak muda diapresiasi, ditopang bukan dipolitisasi. Beta mau lihat tukang-tukang korupsi dapat tangkap, masuk bui. Beta mau lihat keadilan ditegakkan bukan cuma per orang dalam. Beta mau lihat orang-orang sakit yang ada uang diberitakan, diberi bantuan. Beta mau lihat anak yang bisa sekolah, bisa disekolahkan. Beta mau lihat kebudayaan diperhatikan, dipelihara dengan kreatif. Beta mau lihat bahasa-bahasa daerah dilestarikan, masuk dalam kurikulum. Beta mau lihat bukti kesejahteraan bukan penghargaan fiktif. Beta mau lihat trotoar yang lebih utamakan keselamatan orang-orang. Beta mau lihat atlet-atlet diperhatikan, dapat bonus dari dong pun kerja keras. Beta mau nasib petani sopi diperhatikan, sopi dikelola bukan cuma tumpah di pelabuhan. Beta mau lihat kolaborasi bukan lain kejatuh lain macam katang. Beta mau lihat Ambon penuh dengan musik bukan foto keluarga bintang dan bulan. Beta mau lihat brand-brand lokal anak Maluku lahir lebih banyak dari kasus korupsi, dana pendidikan, dana desa dan semacamnya. Beta harap dari Tribun yang viral adalah yang bermanfaat, berguna, mendesak, perlu pertolongan. Adalah suara-suara rakyat yang tenggelam oleh pengalihan isu dan kontroversi tanpa nilai. Maka dari Tribun, berita-berita adalah literasi media. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.